Perkenalkan, nama saya Cynthia Lucia Kilala. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan Soekarno mengalihkan kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Pancasila diusulkan menjadi dasar negara. Diresmikan 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tantangan Pancasila. Tantangan lain, Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat, mendasar dan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus bergerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik. Tantangan Pancasila. Tantangan lain, Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat, mendasar dan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus bergerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Satu sisi mempunyai dampak negatif merugikan bangsa Indonesia sendiri, seperti pergaulan bebas, pola komunikasi tidak beretika, memicu terjadinya pepercahan. Di era reformasi, kita masuk pada kebebasan, berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Satu sisi mempunyai dampak negatif merugikan bangsa Indonesia sendiri, seperti pergaulan bebas, pola komunikasi tidak beretika, memicu terjadinya pepecahan. Di era reformasi menurun rasa persatuan dan kesatuan, kekerasan dijadikan alat menyelesaikan permasalahan, menelan korban jiwa antar sesama yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella Baginda dari kelas 1A. Pada saat ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami. Kita masuk dalam hubungan formal. Yang pertama yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, kaidah negara yang fundamental dan sebagai tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai suatu yang bereksistensi sendiri. Hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sebagai sumbernya. Yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup NKRI. Kita masuk dalam hubungan material. Yang pertama, Pancasila secara kronologis. Materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila baru, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi
dan tertib hukum Indonesia bersumberkan Pancasila. Dan yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hukum tidak tertulis merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Kita masuk dalam penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari dalam kehidupan praksis bernegara. Diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila. Esensi adalah segala sesuatu yang merupakan hakikat dasar, inti, sari, hal yang pokok dan penting. Jadi esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok dan penting yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum atau aturan di Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan. Esensi Pancasila. Contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan dianut dan dijalani tanpa ada unsur paksaan. Bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan pemeluk agama lain. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara mengakui persamaan derajat kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Urgensi Pancasila. Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan satu alat pemersatu bangsa, satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. SDM yang menjalankan pemerintahan harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi di dalam mengembangkan tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama dalam politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26 ayat 1, 27 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masingnya merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah pancaran landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Kemudian, pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pada ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjukkan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28A sampai 28J ini membahas tentang hak asasi manusia, mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya secara umum. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada
persaingan bebas, dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Kemudian yang ketiga, sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Kemudian yang terakhir adalah pertahanan keamanan, di mana negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Nah, itulah sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.